Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab di bulan Ramadan yang mulia ini. Tiap hari kita isi dengan Ustaz Menjawab untuk memuliakan bulan Ramadan. Tema hari ini Tadarus Al-Quran bersama saya Ustaz Amir Hamzah. Kenapa kita pilih judul ini? Memang pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, Tadarus Al-Quran adalah salah satu qiyamul lail, salah satu cara kita menghidupkan bulan suci Ramadan. Selain tadarus adalah salat tarawih, juga intikaf ya, yang digalakkan oleh umat Islam. Tadarus itu berasal dari bahasa Arab, artinya mempelajari. Tadarus itu dari darasa ya derusu ya. Mempelajari, membaca, mempelajari, menghayati, mentadaburkan Al-Quran yang kita cintai. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan permulaan Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini ya, Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan Al-Quran itu pemisah antara yang hak dan yang batil. Nah, itulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini sangat tebal, yakni 30 juz ya, 6.600 sekian ayat ya, sangat banyak ayat-ayatnya. Dan satu-satunya kitab suci yang ada di atas bumi ini yang mampu dihafal oleh umatnya, oleh para hufaz ya. Para hufaz itu jamak dari al-hafiz. Jadi cukup banyak di Aceh saja ratusan orang mampu menghafal 30 juz. Di Arab, di Turki, di Cina, di Eropa, di mana-mana jadi ribuan, kadang-kadang jutaan orang bisa menghafal ya kalam Allah ini. Kenapa bisa dihafal sangat panjang? Karena cintanya kepada Al-Quran, karena Al-Quran juga mencintai orang yang membacanya, sehingga Allah SWT mengilhamkan dia ingat di dalam hatinya. Jadi Rasulullah sendiri adalah seorang al-hafid ya, begitu juga para sahabat banyak yang al-hafid. Jadi Al-Quran 30 juz, Al-Quran 30 juz dihafal. Malah anak-anak juga mampu menghafal Al-Quran. Ini luar biasa, mujizat. Dan kita sudah selidiki ya, kitab agama orang lain, misalnya kitab katakanlah kitab Injil atau Taurat, itu tidak seorang pun orang Yahudi menghafalnya, tidak seorang pun orang Nasrani menghafalnya, menghafal kitab suci mereka. Nah, itu menunjukkan ya ada apa dengan kitab itu ya, tidak bisa dihafal oleh umatnya, apalagi kitab-kitab agama lain. Tapi kitab agama orang Islam ini bisa dihafal di luar kepala oleh orang Islam sendiri. Imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an ya, Muhammad Idris, Abu Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i menghafal Quran 6 tahun usianya. 6 tahun usianya sudah di luar kepala. Begitu juga Imam
Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, penghafal Al-Quran juga, ya. Ada Profesor Dr. Yusuf Qaradawi 8 tahun menghafal Al-Quran di luar kepala. Ada juga Syekh Muhammad Al-Ghazali menghafal Al-Quran ketika dia berusia 10 tahun sudah di luar kepala. Imam Bukhari di luar kepala juga menghafal Al-Quran. Imam Muslim jadi di luar kepala. Jadi banyak juga anak-anak Aceh sekarang Al-Hafidh, ya. Seperti Dengku Damuri di Lambu, Imam Masjid Raya itu Al-Hafidh 30 juz. Begitu juga ada Bapak Salman, Dr. Salman Al-Hafidh 30 juz, dan banyak sekali, ya, banyak sekali Al-Hafidh. Anak-anak muda sekarang Al-Hafidh. Jadi ini menunjukkan Al-Quran ini adalah bacaan mulia, Al-Quranul Karim, bacaan mulia yang diberi oleh Allah kekuatan kepada manusia, hatinya mampu menghafal Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril menamakan Al-Quran setiap bulan Ramadan 2 kali tamat. Jadi Jibril turun dari langit menyerupai dirinya sebagai seorang manusia, ya, berpakaian putih-putih, bersama Rasulullah di dalam Masjid Nabawi bertadarus. Disitulah dimulai tadarus setiap bulan Ramadan. Jadi ada 9 kali Ramadan Jibril turun bersama Rasulullah untuk bertadarus. Maka tadarus itu adalah sangat digalakkan oleh umat Islam sekarang ini. Di tengah-tengah tadarus, ya, biasanya ada tamat darus. Ini sudah jadi adat di Aceh. Ada tamat darus. Biasanya tamat darus itu satu kampung itu memotong kambing atau lembu, ya. Jadi dibuatlah tamat darus, kanduri tamat darus. Ketika buka puasa langsung mereka makan-makan, tapi nanti setelah Isya dibaca Al-Quran juz 30, kemudian ada doa membaca tamat Al-Quran yang ada di belakang Al-Quran itu. Dan ini sudah jadi tradisi, itu bagus, ya, perlu kita pertahankan kenduri tamat darus. Ada manfaatnya, walaupun itu bukan agama, tapi adat yang lahir di tengah-tengah umat Islam. Karena positif, arti positif begini, memicu orang-orang untuk bertadarus, memicu orang-orang untuk mengaji di malam hari. Kemudian anak-anak yang miskin, orang-orang yang miskin, dengan ada kenduri tamat darus itu, mereka juga bisa merasakan nikmatnya menu-menu istimewa yang dibawa dari rumah oleh orang-orang kaya. Jadi ada hikmahnya. Di samping juga di segi ekonomi juga dilihat bermanfaat. Jadi di mana manfaatnya? Orang yang memelihara lembunya dibeli orang, kemudian sayur-sayuran, kemudian makanan-makanan yang enak-enak, semua itu perputaran ekonomi. Pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi sebenarnya darus itu lebih tinggi lagi, harus dinaikkan dari tangga ke tangga. Tetapi kita selalu mentok di tangga pertama. Ini sebuah koreksi. Perlu kita camkan kembali, perlu kita pikirkan kembali bagaimana darus itu mencapai puncaknya. Jadi katakanlah kalau membaca bahasa Aceh mencocok ayat. Mencocok ayat seperti ditampilkan di televisi, ya, juga di radio, juga di TV Aceh. Itu hanya enak kita dengar dengan telinga, enak, karena yang mencocok ayat ini rata-rata adalah qari, ahli baca Al-Quran. Ketika mereka menari dengan lagu-lagu tersendiri, lagu bayati, lagu nahwan dan sebagainya, kan enak, kita simak itu enak. Tetapi tadarus sebenarnya bukan hanya mencocok ayat,
tadarus bukan hanya bergiliran begitu ya, tapi tadarus juga sebenarnya bagi orang-orang yang bukan qari ya. Orang-orang yang bukan qari juga harus kita hadirkan. Mungkin jangan masuk TV ya, jangan masuk radio, mungkin di menasah-menasah atau di masjid-masjid kita ajak orang yang bukan qari untuk membaca Al-Quran. Tentu harus ada gurunya ya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka baca. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.